Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli. Alhamdulillah ikhwati iman rahimakumullah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bertemu kembali dalam kajian keilmuan kita dalam rangka untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar yang maksimal, yaitu dengan cara menguatkan ilmu berkenaan dengan ibadah yang kita lakukan. Apakah yang sudah terbiasa atau yang mungkin belum terbiasa, mudah-mudahan dengan kajian keilmuan ini bisa lebih menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibadah adalah merupakan tujuan diciptakannya manusia ke dunia ini. Ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita bersama telah sampai ke pembahasan berkenaan dengan sholat ya. Dan gerakan-gerakan sholat pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan, mudah-mudahan bisa diterapkan, bisa dilaksanakan oleh kita bersama. Sebelum ke pembahasan yang berikutnya, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa-doa di dalam sholatnya. Tapi sebagai penguat, tidak salah kalau kita sama-sama mengingat kembali perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkenaan dengan sholat ya. Surah Al-Ankabut ya, ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Ini merupakan salah satu hal yang penting. Karena apa? Karena sholat merupakan ibadah yang sangat ditekankan. Bahkan semasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir hayatnya, yang diamanahkan, yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat-sangat penting. Sampai disebutkan bahwa ibadah yang pertama kali dihisab di yaumil akhir adalah sholat. Ketika sholatnya dihisab beres, maka akan beres hisaban seluruh amalnya. Kenapa? Karena orang yang beres sholatnya berarti bisa mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan ibadah sholat ini tentu saja Rasulullah memerintahkan kepada kita semuanya, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihatku sholat. Tentu saja melihat Rasulullah sholat bukan melihat videonya, bukan melihat gambarnya, tapi melihat bagaimana penjelasan dari hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatnya. Nah, ikhwati rahimakumullah, seperti yang telah dijelaskan pada pengertiannya, yang disebut dengan sholat itu kan ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, doa-doa yang khusus. Gerakan-gerakannya juga khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ikhwati rahimakumullah, setelah kita membahas tentang gerakan-gerakan sholat, maka insya Allah kita akan lanjutkan ke bacaan atau doa-doa di dalam sholat. Pertama tentu saja lafaz takbir ya, karena sholat itu pasti diawali dengan takbiratul ihram. Bacaan takbir tidak lain dan tidak bukan adalah bacaan Allahu Akbar, sambil kita mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu seperti batasannya telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Kita mengangkat kedua tangan sejajar bahu, batasannya sampai mana? Sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian menyimpan tangan ala sodrihi, mana yang disebut dengan sodar itu pun telah dijelaskan. Nah, ikhwati rahimakumullah, setelah membaca takbiratul ihram lalu menyimpan tangan kita ala sodrihi pada sodar, maka berikutnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca iftitah ya. Membaca iftitah, atau dari segi bahasanya iftitah itu adalah pembuka, doa pembuka. Nah,
berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil hadis-hadis yang ada, maka ditemukanlah ada 3 doa iftitah yang secara penelitian hadisnya, dalilnya ini merupakan hadis yang sahih. Tentu saja ada yang pendek, ada yang pertengahan, ada juga yang panjang. Nah, untuk pembahasan kali ini supaya kita bisa paham apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca ketika kita sholat, maka kita akan coba mengulas doa iftitah itu dimulai dari yang paling pendek ke pertengahan, lalu insya Allah nanti ke doa iftitah yang cukup panjang yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu selain doanya, lafaznya juga kita akan coba untuk sedikit mendalami isinya, ya. Supaya apa? Karena doa itu jika diucapkan dalam keadaan kita paham apa yang kita ucapkan, maka akan lebih bermakna atau kita akan lebih khusyuk dalam mengucapkannya. Seperti misalkan ya, ada seorang anak yang meminta uang kepada orang tuanya. Kan ekspresi yang keluar dari anak itu pasti seperti yang dia inginkan begitu. Bagaimana supaya keinginannya bisa diwujudkan oleh orang tuanya? Ada anak pasti, contoh misalkan yang meminta uang ya, pasti mengemis caranya, kemudian memperlihatkan mimik mukanya sehingga orang tuanya pun ingin memberikannya. Layaknya seorang anak kepada orang tuanya, kita kepada Allah ketika membaca doa itu haruslah dengan kondisi membawa hati sehingga Allah benar-benar mengetahui bahwa kita menginginkan apa yang kita inginkan melalui ungkapan-ungkapan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Jangan sampai kita sholat itu membaca doa, doanya diucapkan keluar dari lidahnya, bergerak lidahnya, tapi Allah tidak menganggap kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan atau mengucapkan, menyampaikan keinginannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita berdoa, wazkur rabbaka, maka sebutlah nama Tuhanmu ketika berdoa itu tadarruan wa khifatan, penuh dengan pengharapan dan penuh rasa takut. Nah, ini coba kita akan sama-sama mengkaji bagaimana doa iftitah yang dicontohkan oleh Rasulullah, juga bagaimana isinya sehingga kita bisa benar-benar khusyuk, benar-benar menghadirkan hati ketika membacanya. Yang pertama, doa iftitah yang paling pendek ini ya, dan biasanya doa ini paling disukai, paling resep, survei kamana wae. Doa iftitah nu paling loba dibaca pasti doa nu ponok. Kenapa? Alasannya karena pendeknya. Apakah boleh kita membaca doa karena pendeknya? Yang paling penting bukan karena pendeknya, justru kenapa kita membaca doa yang pendek ini? Karena walaupun pendek, kita mengerti maksudnya. Nah, ini yang harus diupayakan oleh kita semuanya. Jadi maca doa teh ulah karena ponok, tapi karena eusina. Cek urang Sunda mah ponok tapi nyogok. Naon cenah ponok tapi nyogok teh? Sedikit lapatnya, pendek lapatnya, tapi maknanya yang begitu luas. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diantaranya oleh Imam Hakim, yang diterima dari Siti Aisyah ya. Kata Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idastaftataha, apabila beliau membaca atau membaca doa iftitahnya fi sholat ya, ketika sholat, apa yang dibaca, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, beliau membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Doa ieu pasti nupang apalna. Sabab naon? Sabab pondokna kade. Ngadoa lain karena pondokna, tapi karena isina, karena isinya yang baik. Nah, ikhwati rahimakumullah. Lalu apa isi dari doa yang dibaca oleh Rasulullah yang menurut kita ini adalah doa iftitah yang paling pendek? Kita coba sedikit demi sedikit mengartikannya supaya kita bisa paham ya apa isinya. Pertama, lafaz iftitah ini diawali dengan kata subhanaka.
yang artinya maha suci Engkau. Wa bihamdika, dan dengan memujimu, wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu, wa ta'ala, dan maha luhur jadduka, kemuliaanmu, wala ilaha, dan tiada Tuhan yang patut disembah ghairuka, selain daripada Engkau. Ikhwati wa rahimakumullah, doa ini pendek tapi isinya luar biasa. Pertama, makna dari doa ini adalah kita awali sholat dengan subhanaka, maha suci Engkau. Lafaz tasbih ini jangan sembarangan. Artinya kita memuji kepada Allah. Masa memuji kepada Allah dengan gaya yang ya ala kadarnya gitu, hanya lewat subhanaka, maha suci Engkau, tapi dengan penuh perasaan bagaimana kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bawalah hati kita ketika mengucapkan doa ini, subhanaka, maha suci Engkau. Apa artinya tasbih? Apa artinya kita mengucapkan atau bagaimana menghayatinya ketika kita mengucapkan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah? Tasbih itu menurut arti katanya, asal katanya adalah menyeberang ya. Nyeberang. Seperti seseorang yang melewati suatu sungai yang arusnya begitu besar, maka kita coba menyeberang dengan cara berenang melewati sungai tersebut. Itu arti dari kata tasbih awalnya. Apa maksudnya? Tasbih ini digunakan ketika kita melihat sesuatu ciptaan Allah, yang ciptaan Allah tersebut tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita, oleh akal kita, sehingga kita tidak sanggup untuk mendalaminya atau menjangkau kekuasaan Allah tersebut. Maka seberangkanlah pikiran kita, jangan terlalu banyak, terlalu dalam artian bagaimana ini bisa terwujud oleh ciptaan Allah. Cukup kita ucapkan subhanallah. Karena apa? Karena Allah akan terhindar dari segala kekurangan bagaimana mewujudkan sesuatu. Contoh misalkan, jika kita melihat seseorang yang rupawan ya, perempuan yang cantik, laki-laki yang ganteng atau cakep, sering kita tidak terjangkau oleh pikiran. Ayahnya seperti ini wajahnya, ibunya seperti ini wajahnya, tapi punya anak yang lebih hebat, yang lebih cantik dari ibunya, yang lebih ganteng daripada ayahnya. Nah iya macam budak teh beda jeung indung bapana. Leuwih ganteng gitu ya. Mungkin seperti artis yang sekarang sedang viral ya di dunia persinetronan. Bagaimana ini caranya? Maka pikiran kita tidak sanggup untuk menjangkau hal tersebut. Kalau kita tidak akan sanggup, bagaimana seseorang kalau dibuatkan wajahnya bisa dengan sempurna atau sehebat ini? Maka kalau kita tidak sanggup mendalami hal itu, seberangkanlah pikiran kita. Jangan ingin atau punya keinginan untuk menjangkau hal itu. Cukup saja seberangkan pikiran kita langsung kepada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika melihat seseorang yang rupawan, yang wajahnya wah pokoknya membuat takjub kita, jangan banyak pertanyaan, ieu kumahanya, maka jeung bisa geulis cigah kieu kumaha carana. Kita seberangkan saja pikiran kepada Allah, cukup mengucapkan subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Kata tasbih ketika kita membaca subhanaka, subhanallah ini, maka kita hadirkan hati kita. Dalam hal apa menghadirkan hati kita? Menghadirkan hati kita dalam rangka melenyapkan, menghilangkan sifat-sifat yang jelek yang mungkin ada pada Allah. Hilangkanlah. Seperti tadi, bagaimana supaya anak kita gantengnya lebih daripada orang tuanya? Kita tidak sanggup. Hanya Allah saja. Karena kita lemah, kita tidak sanggup, tapi Allah terhindar dari kelemahan ini, maka kita pantas mengucapkan
Subhanallah. Dalam hal ini doa iftitah kita, Subhanaka, Maha suci Engkau. Nah, ini bukan sembarangan. Makanya sekali lagi bukan urusan pendek dan panjangnya doa ini, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Coba ucapkan doa ini, iftitah ini ketika kita sholat dengan penuh menghadirkan hati. Bagaimana yang disebut dengan Subhanaka itu seperti apa harusnya. Jangan sampai ini baca doa Subhanaka teh bari ngalamun gitu tah. Bari hare-hare, bari hoream. Subhanaka. Wah, itu jauh dari makna yang seharusnya, dari perasaan yang seharusnya kita bawa ketika mengucapkan kalimat Subhanaka itu. Ya, melihat sesuatu yang indah yang tidak bisa dijangkau oleh kita, mengucapkan subhanallahnya seperti apa? Wah, luar biasa. Ikhwati rahimakumullah. Maka jangan sembarangan ketika kita mengucapkan subhanallah, itu perasaan kita, pikiran kita pasti terheran-heran. Karena apa? Karena apa yang kita lihat ini di luar jangkauan pikiran dan kemampuan kita. Maka sekali lagi, ketika kita mengucapkan doa ini, dimulai dengan kata Subhanaka. Bagaimana cara menghadirkan hati kita? Allahumma, ya Allah. Nah, ini ya bagaimana cara mengucapkannya. Allah saja ini harus menghadirkan rasa. Ya, jangan sampai ini ya Allah, ya Allah. Itu tidak membawa perasaan kita, tidak akan khusyuk. Makanya ketika membaca Allahumma, bagaimana perasaan kita ketika mengucapkannya. Karena yang dipanggil oleh kita bukan makhluk yang lemah, tapi Khalik yang maha berkuasa dan maha segala-galanya. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah. Makanya ulah gancang-gancang ya maca doanya tanya. Pakai perasaannya. Bagaimana? Bisa saja dengan penuh penghayatan. Subhanaka Allahumma. Selanjutnya wabihamdika. Dan dengan memujimu. Kenapa kita harus memuji kepada Allah? Karena segala pujian hanya milik Allah. Seperti hanya yang sering kita ungkapkan. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah hanya tertuju saja kepada Allah? Karena kita sebagai makhluknya tidak memiliki satu hal pun yang pantas untuk menyebabkan kita mendapat pujian. Ada orang yang merasa kaya, wah saya mah beunghar gitu, disebut beunghar. Coba, dari mana datangnya kekayaan tersebut? Kalau Allah tidak mengizinkan, dia tidak akan pernah kaya. Walaupun dia berusaha menghabiskan seluruh tenaga, seluruh energi, dan seluruh waktunya di dunia ini. Aya jelema nu usaha tuluy-tuluyan tapi teu beunghar-beunghar. Loba, mungkin kaasup salah satuna. Ikhwati rahimakumullah ya. Ieu cenah usaha teh geus bebehakan tapi teu beunghar-beunghar. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan seseorang dia bisa kaya ataupun tidak. Ikhwati rahimakumullah. Seseorang dia merasa pintar, lalu merasa pantas untuk dipuji. Kepintaran itu dari mana? Banyak orang yang ngapalin ya, mencoba menguasai berbagai ilmu, tapi dia tidak bisa menguasainya. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan. Ketika kita kaya, ketika kita pintar, ketika kita hebat, siapa yang mengizinkannya? Allah. Makanya ketika kita mendapatkan pujian dari makhluk, tidak pantas pujian itu kita simpan untuk diri kita. Kenapa? Karena segala sesuatu asalnya dari Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka hadirkan hati kita ketika membaca doa iftitah ini. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Yang berikutnya, doa ini watabarokasmuka, dan maha berkah namamu. Ikhwati rahimakumullah. Maknanya apa? Setiap pekerjaan kita yang diawali dengan nama Allah atau dalam lafaz yang lain
kita melakukan segala sesuatu dengan dimulai menyebutkan nama Allah. Mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan membawa keberkahan kepada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Maka jangan lupa, kalau apapun kita melakukan pekerjaan apapun, don't forget, tong hilap, no, ucapkan bismillah. Kenapa? Supaya pekerjaan itu menjadi berkah buat kita. Tanpa nama Allah, pekerjaan kita tidak akan berkah. Tapi jangan salah arti ya. Kita sering mengartikan dan memaknai berkah itu diukur secara keuntungan dunia. Oh, dia usahanya berkah. Apa wujudnya? Usahanya berkah. Maju cenah, batina loba gitu. Kade nu disebut berkah teh lain diukur keuntungan dunia lain. Usaha batina loba berkah, ieu mah cenah usaha batina saeutik teh berkah, bukan. Yang disebut dengan berkah itu kan subutul khairi, tetapnya kebaikan ilahi yang berasal dari Allah. Fi syai'in, dalam segala sesuatu. Ciri sesuatu menjadi berkah itu apabila ada hal yang baik menurut Allah dalam pekerjaan kita. Itu yang disebut dengan berkah. Walaupun secara ukuran dunia itu tidak lebih daripada usaha orang lain. Ada seseorang yang punya pekerjaan, gajinya kecil, hasilnya kecil. Tapi walaupun hasilnya kecil secara keduniaan, dia bersemangat menyisihkan sebagian harta yang sedikit itu untuk melakukan kebaikan. Apakah ingin memberi ke orang walaupun gajinya kecil? Contoh misalkan ada orang yang gajinya 1 bulan hanya 600.000, tapi ketika dia mendapatkan uang 600.000 selama sebulan, dia menyisihkan untuk membantu tetangganya. Khotimanakimakumullah. Wa tabarokasmuka, dan maha berkah namamu ya Allah. Dengan mengucapkan nama Allah di setiap pekerjaan kita, Allah meridhoi pekerjaan kita, lalu pekerjaan itu memberikan banyak-banyak kebaikan bagi kita semuanya. Ini harus dibaca dengan sungguh-sungguh. Wa tabarokasmuka. Selanjutnya doa yang diucapkan, yang dibaca oleh Rasulullah, wa ta'ala jadduka, dan maha luhur kemuliaanmu. Ini juga harus merendahkan diri kita ketika mengucapkan doa ini. Kenapa? Kita ini makhluk yang, ya tadi juga sudah disampaikan, tidak ada apa-apanya. Yang maha mulia, yang maha segalanya adalah Allah. Allah adalah di atas segala yang atas. Wa ta'ala jadduka, wala ilaha ghairuka. Dan ini wujudnya. Ketika kita mengucapkan kepada Allah tasbih subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarokasmuka wa ta'ala jadduka, wujudnya adalah yang terakhir, wala ilaha ghairuka, dan tiada yang pantas disembah selain daripada engkau. Artinya ketika kita sholat membaca doa iftitah ini, kita benar-benar sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. Sholat ini dipersiapkan oleh kita untuk menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, mencurahkan segenap apa yang kita miliki dan apa yang pada tubuh kita miliki ini, pemberian dari Allah, benar-benar untuk disiapkan menyembah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Makanya tidak boleh kita sholat dalam keadaan sombong. Kenapa? Karena sholat itu sendiri dalam ungkapan doa iftitah kita, wala ilaha ghairuka, tidak ada yang pantas disembah, hanya Allah saja. Ikhwati rahimakumullah. Makanya aneh ketika ada orang membaca doa iftitah dengan doa ini, doanya dibaca cukup cepat, bahkan tidak menghayati isinya. Pantas saja salatnya tidak bermakna, keur mamilih iftitahna nu ieu teh karena pondokna tuluy teu ngarti deui isina. Makanya tidak ada efek, tidak ada asar dalam kehidupannya.
Silahkan dibaca doa ini, tapi membawa atau menghadirkan hati kita ketika membacanya. Pendek saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, aku bertasbih kepadamu, aku bertahmid kepadamu, aku meminta berkah dengan namamu, dan Engkau yang maha luhur, yang maha tinggi di atas segala-galanya, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau saja. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka pantas ya kalau Siti Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini yang pendek, ternyata maknanya begitu dalam bagi kita untuk dibiasakan untuk dibaca. Kenapa? Karena begitu luar biasa isi daripada doa yang kita sering baca ini. Sok gerak gitu teu ngarti karena doana. Bari jeung ngarti henteu rata-rata tara sok maca doa itu teh sababna sana ponokna subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apalagi kalau orang yang sholat berjamaah masbuk terlambat. Biasanya doa ini digunakan sebagai jurus supaya apa? Supaya tidak tertinggal rakaat. Sugan we cenah imamna maca iftitah panjang, urang mah maca nu pondok, kabagean Al-Fatihahna, kabagean iftitahna nepikeun teu katinggalan sarakaat. Ini sering disalahgunakan. Nah, ikhwati rahimakumullah, doa iftitah yang sering kita gunakan tidak mengapa dilihat dari isinya pendek, tapi harus kita berusaha untuk lebih mendalami apa yang kita baca dalam doa iftitah ini. Mudah-mudahan dengan disampaikannya doa iftitah yang pertama ini menjadi sedikit cambukan bagi kita. Oh, geningannya doa iftitah nu sering ku urang dibaca teh eusina teh henteu ponok teh. Tidak sempit, bahkan sangat-sangat luas, sangat-sangat bermakna, sehingga harus kita ucapkan dengan seksama. Kenapa? Karena dengan memahami doa ini, kita akan benar-benar siap untuk melaksanakan sholat, membaca doa yang berikutnya, melakukan gerakan sholat yang berikutnya, karena dipersiapkan diri kita kepada Allah, betul-betul memposisikan diri kita dalam posisi hamba yang siap untuk menyembah kepada Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Doa iftitah yang pertama yang pendek, cukup pendek, dan pasti sesering-seringnya ini pasti didoakan atau dibacakannya. Mudah-mudahan dengan sedikit diulas seperti ini bisa menambah kehusyuan kita dalam membaca doa ini. Kumaha cenah Pak Ustaz saterusna tuh abdi mah pas mendapat penjelasan ini semakin lebih semakin betah baca doanya. Silakan kalau semakin betah gitu ya. Tapi alasannya semakin betah bukan kagok cenah ponok, bukan karena itu alasannya, tapi karena benar-benar kita paham apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan bisa lebih bersemangat dan lebih bermakna dan bisa menghadirkan hati ketika kita membaca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.